Bagaimana enggak ya? Karena pada hari itu telah terjadi suatu insiden pembunuhan yang sangat mengerikan. Yang paling parahnya lagi, diketahui bahwa mereka ini diakhiri hidupnya dengan menggunakan sebilah kapak. Hai guys, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Pada hari ini, aku akan menceritakan suatu kisah pembunuhan yang menghebohkan warga Fall River, Amerika Serikat. Jadi, kisah ini bermula pada tahun 1892, tepatnya pada tanggal 4 Agustus. Kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang memilukan pada waktu itu, khususnya untuk warga Fall River, Massachusetts, Amerika Serikat. Bagaimana enggak ya? Karena pada hari itu telah terjadi suatu insiden pembunuhan yang sangat mengerikan, di mana insiden ini menimpa keluarga Andrew Borden dan istrinya Abby Borden. Dan yang paling parahnya lagi, diketahui bahwa mereka ini diakhiri hidupnya dengan menggunakan sebilah kapak. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, aku bakal ceritain. Keluarga Borden merupakan keluarga yang cukup dihormati di Fall River. Andrew ini memiliki bisnis properti dan sejumlah bisnis besar lain yang cukup sukses di kota tersebut. Dan diketahui bahwa Andrew ini juga menjabat sebagai direktur di 3 perusahaan, yakni di Globe Yarn Mill Company, Troy Cotton, dan di Woolen Manufacturing Company. Selain itu, Andrew ini juga merupakan salah satu pejabat tinggi di 2 bank Amerika Serikat, yakni di Union Saving Bank dan di Dufresne Safe Deposit. Sebelum menikah dengan Abby, Andrew ini sudah pernah menikah sebelumnya dengan perempuan yang bernama Sarah. Dan dari pernikahannya dengan Sarah, Andrew ini dikaruniai 2 orang anak, yakni Emma dan Lizzie Borden. Anak-anaknya ini juga diketahui merupakan anak yang sangat penurut dan taat beribadah. Beberapa tahun setelah istrinya Sarah meninggal, Andrew ini kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Abby Dufresne Gray. Dan meskipun mereka ini hidup sangat berkecukupan dan bisa dibilang bergelimpangan harta, tapi keluarga Borden ini hidup dengan sangat sederhana. Bahkan air dan listrik di rumahnya ini ya hanya dipasang dan digunakan ala kadarnya aja gitu. Padahal bukan gak ada uang loh mereka ini. Ya kalau si Andrew ini mau, dia bisa aja beli rumah yang lebih mewah dan lebih besar di kawasan Fall River atau di kawasan The Hill yang dihuni oleh kalangan elit Massachusetts. Selain itu, keluarga mereka ini juga sering banget diterpa dengan gosip yang tidak enak ya terkait dengan ketidakharmonisan dari keluarga Borden ini. Kondisi tidak mengenakan ini terjadi setelah Andrew ini menikah dengan Abby dan kedua anak Andrew yaitu Emma dan Lizzie Borden menganggap Abby ini sebagai gold digger atau Abby ini menikah karena alasan harta aja gitu. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pembantu mereka, yaitu Bridget Sullivan. Ia mengaku bahwa Emma dan Lizzie ini jarang banget makan bersama orang tua mereka dan jarang banget berkumpul dengan orang tuanya. Dan pada tahun 1892, kerukunan keluarga Borden ini semakin terguncang setelah Emma dan Lizzie mengetahui bahwa sang ayah membagi-bagikan properti mahal mereka kepada sejumlah saudara Abby, yaitu ibu tiri mereka. Dan dari alasan ketidakharmonisan keluarga itulah banyak orang yang akhirnya berspekulasi bahwa Lizzie Borden lah yang menjadi dalang dari pembunuhan ayah dan ibu tirinya itu atas dasar rasa sakit hati yang sudah lama dipendam. Pada pagi itu, tepatnya pada 4 Agustus 1892 di kediaman keluarga Borden di Fall River, semua tampak normal dan tenang-tenang aja ya. Pembantu mereka yaitu Bridget Sullivan menyiapkan sarapan untuk Andrew dan Abby seperti hari-hari biasanya. Dan saat keduanya sarapan di lantai bawah, ya anak-anaknya ini diketahui masih tertidur di lantai atas kamar mereka. Setelah itu, Bridget pun memutuskan naik ke lantai 3 untuk beristirahat setelah selesai merapikan dan membereskan pekerjaan rumah. Dan menurut Bridget, sesaat setelah Andrew dan Abby ini selesai sarapan, Andrew ini kemudian pergi berangkat ke kota dan Abby diketahui pergi merapikan kamar tidur tamu yang sebelumnya ditempati oleh paman Lizzie yaitu John Pinnican Morse. Singkat cerita, setelah Andrew ini pulang ke rumah, dia kemudian bertanya kepada Lizzie, kemana ibu mereka ini pergi. Dan si Lizzie ini menjawab, oh iya pak, si Nyonya Borden lagi keluar, lagi jenguk teman yang sedang sakit gitu. Jadi diketahui bahwa
Anak-anak dari Andrew ini tidak memanggil Abby dengan panggilan ibu, tapi mereka memanggil Abby dengan panggilan nyonya. Karena tadi udah diceritain ya di awal kalau hubungan antara anak dan ibu tiri mereka ini tidak harmonis ya. Dan itu mungkin jadi salah satu penyebab kenapa si anak-anaknya Andrew ini tidak memanggil Abby dengan panggilan ibu gitu. Lalu setelah Andrew ini mendengar jawaban dari Lizzie, dia kemudian merebahkan diri di sofa ruang keluarga karena kebetulan ia merasa kurang enak badan dan memutuskan untuk tidur sebentar lah ya di sofa itu. Namun gak selang lama setelah itu, Bridget ini mendengar jeritan keras di lantai bawah rumah mereka. Jeritan ini ternyata merupakan tangisan Lizzie yang menemukan mayat Andrew di sofa ruang keluarga mereka. Bridget pun segera turun dan ketika melihat kondisi tersebut, Bridget ini gak pikir lama lagi ya. Dia langsung pergi keluar rumah untuk mencari dokter. Sementara itu, jeritan Lizzie ini berhasil mengundang para tetangga untuk datang ke rumah mereka dan orang-orang yang berkumpul di rumah tersebut langsung menghubungi polisi. Pada saat itu, keberadaan Abby ini masih belum diketahui ya, dan Lizzie memberitahu tetangga dan orang-orang yang berkumpul di dalam rumah tersebut bahwa ibunya ini sedang pergi keluar untuk menemui temannya yang sedang sakit. Dan gak selang lama setelah itu, Bridget pun kembali dengan membawa seorang dokter bersamanya, dan dokter ini bernama Dr. Siberry Bowen. Dan saat si Bridget ini tiba di rumah, dia langsung mencari keberadaan si Abby di kerumunan orang di lantai bawah. Namun saat dicari, si Abby ini gak ketemu gitu. Kemudian si Bridget ini langsung pergi ke lantai atas untuk mencari keberadaan Abby. Karena setahu dia terakhir si Abby ini gak pergi kemana-mana gitu. Si Abby ini tadi lagi beresin kamar tidur tamunya mereka. Dan betapa terkejutnya Bridget ketika, ya kalian sudah bisa tebak ya. Karena pada waktu itu si Bridget ini menemukan mayat Abby sudah berada dalam posisi telungkup dengan berlumur banyak cairan merah di lantai. Awalnya, pihak kepolisian sama sekali tidak mencurigai Lizzie sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan si Lizzie ini dianggap tidak memiliki karakteristik sebagai pembunuh karena pekerjaannya sebagai guru sekolah minggu dan yang kedua dia berasal dari keluarga terhormat. Ditambah lagi, Lizzie ini sebelumnya telah bersumpah kepada jaksa wilayah Houston bahwa pada saat kejadian, Lizzie ini tidak berada di dalam rumah, melainkan ia sedang berada di gudang belakang rumah untuk mencari sepotong besi ketika Andrew dan Abby ini dibunuh. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan seorang pria dengan postur badan besar karena melihat dari kondisi mayat yang benar-benar parah ya, dan kondisi wajah Andrew ini benar-benar rusak dan gak bisa dikenali sama sekali saking parahnya gitu. Dan beberapa jam setelah insiden pembunuhan ini terjadi, polisi kemudian menangkap seorang imigran asal Portugis. Namun setelah melalui beberapa interogasi, ternyata pria tersebut dinyatakan tidak bersalah dan kasus ini menemui jalan buntu. Sebenarnya banyak bukti di sekitar tempat kejadian ya, mulai dari kapak yang ditemukan di peternakan tetangga hingga sosok pria asing yang ditemukan dekat kediaman Borden saat pembunuhan tersebut terjadi. Namun kebuntuan itulah yang akhirnya menuntun polisi percaya bahwa Lizzie Borden lah yang menjadi dalang dari aksi pengakhiran tersebut. Kecurigaan polisi kian bertambah dengan pengakuan Lizzie yang terus berubah-ubah, seperti klaim dirinya tengah mencari potongan besi di gudang saat pembunuhan terjadi dan gak diketahui gitu untuk apa si Lizzie ini mencari potongan besi. Dan pengakuan lainnya yang mengatakan bahwa si Lizzie ini lagi santai memakan buah pir di loteng gudang saat kejadian tersebut terjadi. Dan dari jawaban Lizzie yang gak konsisten ini semakin mengundang kecurigaan banyak pihak. Namun meski demikian tidak ada bukti fisik yang bisa memberatkan Lizzie di persidangan. Namun hal itu tidak lantas membuat polisi berhenti curiga kepada Lizzie. Mereka masih percaya bahwa kasus ini tidak mungkin dilakukan orang lain dari luar rumah. Polisi berasumsi kalau memang benar Abby ini terbunuh pada pagi hari dan bukan Lizzie atau Bridget pelakunya, dan apabila pelakunya ini adalah orang dari luar rumah, pelaku ini ya tentu harus bersembunyi di dalam rumah tersebut selama berjam-jam menunggu si Andrew ini pulang dari kota dulu gitu. Dan hal tersebut tentu beresiko tinggi karena
ya di rumah itu kan ada orang gitu, dan kalau misalnya dia menunggu berjam-jam bisa aja si pelaku ini malah tertangkap oleh Lizzie ataupun Bridget. Hal mencurigakan lain adalah keterangan Lizzie yang menyebut kalau Abby ini keluar untuk menemui temannya yang sedang sakit. Dan pernyataan Lizzie ini sangat diragukan ya, karena ternyata Abby ini malah ditemukan di lantai atas rumah mereka. Dan dia ini gak sedang pergi kemana-mana gitu. Di samping itu terungkap juga satu fakta, bahwa Lizzie ini sempat membeli asam sianida dari toko obat 1 hari sebelum pembunuhan tersebut terjadi. Lizzie mengaku bahwa larutan asam ini diperlukan untuk membersihkan jubah kulit miliknya. Namun, penjual toko obat itu menolak memberikan larutan asam karena dianggap terlalu berbahaya dan larutan tersebut membutuhkan resep dari ahlinya. Gak hanya itu aja ya, gelagat aneh Lizzie ini juga terungkap setelah ia diketahui sempat membakar salah satu gaunnya di atas kompor rumah mereka. Dan ketika ditanya kenapa si Lizzie melakukan itu, Lizzie ini menjawab bahwa gaunnya itu kotor dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi memang gelagat si Lizzie ini sudah sangat aneh dari awal ya. Karena kalau emang kamu punya gaun yang rusak dan udah gak bisa dipakai, ya udah kamu tinggal buang aja. Dan gak harus kamu bakar gitu, apalagi di momen yang aku pikir kayaknya kurang tepat ya, karena pada saat ini kan banyak mata yang tertuju dan perhatian tuh ada tertuju sama si Lizzie ini. Kenapa kamu harus lakuin itu? Malah hal tersebut itu bisa mengundang kecurigaan publik yang lebih besar gitu kalau si Abby lah dalang dari peristiwa pembunuhan tersebut. Proses persidangan kasus ini akhirnya dilakukan di New Bedford pada tahun 1893 dengan menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya adalah pembantu mereka yaitu Bridget Sullivan. Saat persidangan tersebut berlangsung, pengadilan ini menghadirkan tengkorak kepala yang telah diotopsi secara terpisah dari badan masing-masing korban. Dan saat melihat tengkorak itu, si Lizzie ini langsung pingsan ya. Dan kuasa hukum Lizzie langsung mengatakan kepada semua orang bahwa gak mungkin pembunuhan tersebut dilakukan oleh Lizzie, karena si Lizzie aja ngelihat tengkorak yang dihadirkan di persidangan itu aja pingsan gitu, apalagi kalau dia ngelakuin suatu pembunuhan yang keji ini. Jadi gak mungkin itu dilakukan oleh Lizzie gitu. Dan si pembela Lizzie ini juga mengatakan bahwa kalau memang si Lizzie yang melakukan itu kepada Andrew dan Abby saat kejadian, pasti pakaian yang digunakan si Lizzie ini berlumuran darah. Dan nggak mungkin gitu kalau si Lizzie yang lakuin, karena si Lizzie ini saat ditemui di tempat kejadian ya berpakaian bersih gitu, nggak ada darah sama sekali di pakaian yang digunakan oleh Lizzie. Tapi ingat gak sih kalian kalau si Lizzie ini sempat membakar salah satu gaun yang ia biasa kenakan dengan alasan kalau gaun tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dan pihak kuasa hukum Lizzie juga membantah tuduhan penjual obat yang menyebut Lizzie membeli asam untuk meracuni ayahnya Andrew dan ibu tirinya si Abby. Dan menurut tim kuasa hukumnya, keterangan ini tidak relevan dan sangat merugikan posisi Lizzie pada waktu itu. Dan setelah proses persidangan yang sangat alot dan menyita banyak perhatian publik ini, kemudian Lizzie Borden resmi dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Andrew dan Abby pada 19 Juni tahun 1893. Dan keputusan pembebasan Lizzie itu sontak membuat heboh warga Amerika Serikat. Dan banyak orang yang tentu gak terima gitu aja dong. Dan keputusan persidangan ini membuat banyak pihak kecewa, karena sampai saat ini pembunuh yang sebenarnya ya belum terungkap gitu. Dan beberapa saat setelah insiden ini mulai mereda, Lizzie ini kemudian memutuskan untuk membeli rumah di kawasan elit di Fall River dengan uang warisan dari ayahnya Andrew Borden. Meski bebas dan tinggal di rumah impiannya, Lizzie ini diketahui hidup dalam kucilan masyarakat hingga akhir hayatnya pada 1927. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa komen untuk tema-tema konten berikutnya, karena aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye!